Apa kabar nih Pak Kabid dengan Pak Irwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sangat baik. Wah, Ya. sebelum bertanya-tanya nih, apa situasi malam hari ini tegak apa nih Pak Kabid? Nampaknya situasi malam ini masyarakat antusias untuk keluar rumah dan menonton pertunjukan baik di titik nol maupun titik sway. Artinya budaya etam memang harus sama-sama etam gerakkan dan lestarikan gitu ya? Ya, bujur sekali. Oke Pak Kabid, berkaitan dengan Pekan Budaya Daerah tentunya hal yang penting ketika budaya itu menjadi ruh dalam pembangunan. Maka dari itu berkisah tentang visi dan misi strateginya, tentunya Dinas Kebudayaan Kukar melihat peran Pekan Kebudayaan Daerah dalam konteks visi besar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memajukan daerah. Nah, apa strategi utamanya nih dalam memajukan budayanya melalui Pekan Kebudayaan Daerah ini? Baik, terima kasih. Visi misi dari Kutai Kartanegara, khususnya dari Kukar Idaman Terbaik, yang mana dengan selaras sekali dengan program kegiatan ini, yang mana Pak Bupati yang baru, yang dulu dan yang sekarang menekankan bahwa dengan berbudaya kita membangun Kutai Kartanegara. Artinya dengan budaya menjadi identitas etam. Ya, tentu saja. Tentu saja budaya yang ada di daerah kita akan menjadi identitas kita dan layak diperjualbelikan, maksud saya diperkenalkan kepada masyarakat khususnya orang Kutai Kartanegara, yang mana di era sekarang ini budaya luar sangat luar biasa sekali masuk, bukannya tidak baik ya, tetapi budaya Kutai itu harus kita ketengah. Pokoknya budaya etam harus jadi kebanggaan begitu ya. Budaya tetap di dalam. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Pak Kabid, silakan. Kemudian ke Pak Irwan nih sebagai Oke. pegiat literasi, tentunya bagaimana Pak Irwan melihat keterkaitan antara literasi ya dengan upaya memajukan budaya daerah? Ya, sebelumnya ya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat malam dulu lah ya. Ya, selamat Buat, malam. hadirin di sini gitu kan. Malam ini kayaknya luar biasa ya, penuh ya. Penuh. Tadi aku muter lewat sana tuh udah penuh dan parkirnya susah. Susah parkirnya ya. Waktu ada main di KPT, Keramah Pinggir Tebes di bawah jembatan ini. Bahkan saat orang ini mendengarkan kan tetap diskusi gitu kan. Nah, kenapa harus diskusi gitu kan? Ya, karena itu bagian dari literasi. Ya kan, cara untuk mengenalkan literasi diantaranya adalah dengan sering melakukan diskusi-diskusi di ruang publik. Nah, apa kaitan budaya dengan literasi ya? Ya tentulah ya, harus paham dulu kan definisinya kan ya. Literasi itu apa, terus budaya itu apa gitu kan. Nah, sekedar untuk berbagi saja malam ini ya secara ringkas. Budaya itu kalau menurut definisinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu dikatakan bahwa budaya itu hasil karya, hasil kerja, hasil pikir. Jadi apapun yang dihasilkan oleh manusia itu bisa disebut budaya gitu loh. Jadi cara etam makan, cara etam berpakaian, ya kan? Cara etam bekerja itu budaya gitu loh. Nah, lalu literasi itu apa? Nah, ini nih yang besar nih. Ya tentu kalau etam bicara literasi tentu akan menggunakan waktu yang panjang gitu ya. Nah, secara sederhana menurut definisinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut di situ bahwa yang dimaksud dengan literasi itu adalah sekumpulan pengetahuan dan keterampilan dari setiap individu, setiap orang yang diarahkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar hidupnya menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Berarti gimana tuh? Kan bisa dihubungkan ya budaya dengan literasi. Kira-kira gitu. Artinya literasi itu mau tidak mau masyarakat juga harus melalui tahap
itu ya, sehingga menjadi paham masyarakat apa pentingnya dari Iya. budaya tadi. Mungkin begini ya, izinkan saya tuh menambahkan sedikit ya, tapi itu sebetulnya ada gambaran tentang segitiga prisma gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan kebudayaan, budaya, ada yang disebut dengan literasi, dan ada yang disebut dengan edukasi. Nah, tiga hal saling berkait dan nggak bisa dipisah. Jadi kalau mau memahami tentang hubungan budaya dengan literasi, tentu harus terkait juga dengan edukasi. Jadi saya jelaskan sekaligus saja kan ya, kira-kira ya. Ya, oke. Kita tahan dulu untuk kelanjutan. Kayak seru nih. Oke. Nih ke Pak Kabit nih. Tentang kegiatan salah satunya yang di sini nih Pak, pelibatan komunitas dan generasi muda. Dalam tanda kutip, kalau Etam berbicara kebudayaan adalah mengukuhkan identitas bangsa. Bagaimana upaya konkret Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara aktif pada komunitas seni, kemudian tari, dan generasi muda lainnya agar pelaksanaan kesenian ini terus lestari. Seperti apa? Baik, tentu aja ada kiat-kiat khusus dari kami. Salah satu memang sudah ditentukan dengan aturan. Setiap kelompok-kelompok seni atau masyarakat yang berkaitan dengan seni untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah Kutai, itu salah satunya adalah NIK, nomor induk kesenian. Mereka harus memiliki, dan kami melakukan pembinaan dari nomor NIK tersebut. Misalnya kayak gini, misalnya ada kegiatan yang haruskan mereka untuk tampil, kami akan menanyakan NIK mereka sendiri. Itu salah satu. Kemudian bantuan-bantuan alat-alat kesenian salah satunya dari seluruh komunitas paguyuban yang ada, entah itu suku Kutai atau suku yang lainnya kita masukkan, karena itu bagian dari Indonesia NKRI. Kami akan waris kembali akan keinginan mereka. Itu sudah berjalan atau akan dilaksanakan? Sudah berjalan beberapa tahun ini. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar. Ternyata programnya tuh real, nyata bahwa ini benar-benar dijalankan, bukan hanya, mohon maaf nih tanda kutip, seremonial aja ya. Kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan khususnya kebudayaan ini memang langsung diberikan kepada pelakunya, seperti itu Pak? Iya, langsung diberikan kepada pelakunya. Salah satunya contoh, kita memberikan bantuan program kegiatan WWTB. Dalam hal ini kita berhasil, alhamdulillah setelah di kesempatan yang baik ini, sekalian saya mengumumkan kita baru dapat pengakuan dari Kementerian Kebudayaan, mendapat anugerah 3 WWTB, yaitu tari topeng Penembeng, Penembeng, kulinernya ada jajak Jenderal Mabok. Jenderal Mabok, namanya jajaknya dia. Jajak itu warnanya hijau kuning gitu ya. Iya. Jajaknya. Kemudian yang satu lagi yang baru saja kita tampilkan sini ada bedandeng. Karena bedandeng itu sengaja kita tampilkan di sini. Iya. Karena pada saat ini hampir tidak ada lagi penuturnya. Jadi kami coba dari adik-adik kita SMP 1 yang alhamdulillah disambut dengan baik oleh pelatih mereka, Ibu Alma, yang luar biasa sekali. Bedandeng itu mungkin beliau sudah menyusun bedandeng itu beberapa minggu untuk ditampilkan, dan malam ini mereka bisa tampil. Baik, artinya benar-benar real kemudian mendapatkan penghargaan dari kementerian tadi ya? Ya, itu salah satu dari pemerintah memberikan penghargaan itu WWTB, tetapi kita harus dirawat. Kalau kita dirawat, akan ada pertanyaan dari mereka yang memberi bantuan. Kita harus melestarikan dan menggunakan penghargaan itu sebaik-baiknya. Artinya ketika ini sudah menjadi penghargaan, kemudian pasti ada pelestarian nih Pak. Nah, kaitannya dengan dukungan infrastruktur dan keberlanjutan nih. Sebagai promosi budaya khususnya di Kukar nanti akan menjadi daya tarik destinasi wisata. Bagaimana sih ruang lingkup di titik nol ini menjadikan tempat ini, wah di titik nol itu budaya. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar? Memang titik nol itu adalah tempat yang berbudaya. Artinya kita melestarikan, membina, dan menginformasikan bahwa kegiatan berbudaya itu ada di titik nol. Salah satunya seperti kegiatan ini, kami titik nol ini selalu menampilkan anak-anak sekolah atau orang-orang masyarakat umum, budaya-budaya umum yang ada, maksud saya kebudayaan masyarakat pemerhati budaya yang ada di
di wilayah Kabupaten Tenggara bisa tampil di sini. Kaitannya dengan tempat nih Pak, dikukuhkan sebagai apa gitu, apakah sudah ada proses untuk menuju ke sana, mungkin khusus kawasan budaya mungkin seperti apa? Memang ada pengukuhan kawasan budaya, salah satunya dimulai dari Taman Tanjung, kemudian Jalan Kutai Kartanegara, sampai di Monumen, kembali sampai di Jalan Es Parman. Jadi kota ya, betul. Itu adalah kawasan budaya. Jadi dengan harapkan bahwa di sini akan menjadi pembangkit atau wisata budaya yang ada di Kutai Kartanegara. Itu dalam bentuk apa saat ini? Masih format atau rencana atau sudah diperdakan itu? Sudah dimajukan dalam Perbup. Perbup ya? Tinggal ditandatangan. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti budaya Etam lebih bisa berkembang lagi dengan tempat atau kawasan budaya ini sehingga lebih terdengar di luar. Seperti itu Pak? Iya. Salah satunya memang kawasan budaya luar biasa. Kita punya museum, kita punya masjid, kita punya Jamlirung, punya jembatan besi. Yang itu yang punya titik nol. Yang mana dulu memang sudah ada dari zaman sebelum Indonesia Merdeka sudah ada. Jadi untuk kita tetapkan sebagai warisan budaya. Ya, terima kasih. Menarik sekali bahwa memang ke depan kita terus berpacu dengan waktu untuk tetap melestarikan budaya yang Etam miliki. Oke, ke Pak Irwan nih. Ya. Pak Irwan, tentang tantangan digitalisasi saat ini kan begitu gencar ya, media-media di sosial ya, khususnya TikTok dan segala macam. Banyak budaya daerah yang berpotensi hilang atau terdistorsi nih Pak Irwan. Menurut pandangan Pak Irwan, apa tantangan terbesar untuk menjaga originalitas dan relevansi ekspresi budaya? Jadi ada relevansi ekspresi budaya sehingga nanti budaya yang Etam miliki tidak bisa hilang seperti itu. Yang pertama mungkin begini ya, kita harus memandang digitalisasi kan, bagian dari teknologi itu sebagai tantangan, oke gitu kan. Tapi dia juga sekaligus sebagai peluang sebenarnya. Artinya bukan cuma tantangan gitu ya. Nah, justru kalau saya ngelihatnya malah lebih kepada peluang. Bagaimana kita menggunakan teknologi digitalisasi itu untuk bisa mengangkat dan membesarkan budaya kita. Gitu. Dulu mungkin misalnya kan Etam ketika mau mendokumentasikan kekayaan budaya di mana gitu kan agak sulit karena tidak ada teknologinya. Nah, sekarang kan lebih mudah. Ya kan? Ambil contoh misalnya nih kan ada budaya yang tuh kemarin yang viral di Sumatera itu yang perahu itu. Yang apa? Yang joget-joget itu ya? Karena media, karena digital viral ke seluruh dunia. Artinya apa? Itu kan peluang. Nah sekarang berarti kan bagaimana kita bisa melihat dan memanfaatkan itu gitu. Nah kalau bicara tantangannya tentulah kita mesti antisipasi kan sedemikian rupa. Nah salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai budaya itu sendiri kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui apa? Edukasi pasti. Termasuk malam ini di sini gitu kan. Yeah. Dan relate dengan kisah Etam tentang literasi dan budaya. Karena literasi itu kan sebetulnya kan seperangkat pengetahuan tadi gitu kan. Dan kita juga mengenal dari 6 literasi dasar itu ada yang disebut dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini kan berkait dengan kemampuan kita untuk mengenali dan menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia gitu loh. Oh iya loh, ini kan Etam Indonesia nih kan. Etam orang Kutai gitu kan. Nah, bagaimana bisa menjaga itu? Jadi intinya adalah justru dengan digitalisasi harusnya itu menjadi peluang. Intinya itu. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat narasumber Etam nih. Kemudian tentang ini Pak Irwan, aktivasi ruang publik kaitannya dengan literasi digital. Mungkin dari tempat ini ada nggak kira-kira peluang literasi yang bersifat digital sehingga mudah untuk diakses oleh pengunjung katakanlah atau wisatawan dari luar seperti apa? Nah itu juga akan berkaitan dengan sarana fasilitas gitu ya. Misalnya kita mau pasang apa ya kayak QR code gitu ya. Iya, QR. Di kawasan budaya nih Potomo ya. Orang tinggal taruh saja dapat informasi gitu kan. Artinya memang bahwa ruang-ruang publik itu kan mesti kita manfaatkan dengan baik gitu loh. Untuk apa? Untuk bisa menaikkan literasi budaya tadi gitu loh. Banyak metode dan banyak cara sebetulnya untuk bisa melakukan itu di ruang publik. Nah malam ini salah satunya sebetulnya kan ada tampilan, itu kan sekaligus edukasi kan sebenarnya kan ya. Iya betul.
Artinya kalau kaitannya dengan inovasi atau pengembangan juga melihat dari infrastruktur, seperti itu maksudnya. Tentu. Oke, Pak Irwan. Tadi udah dijelaskan tentang bagaimana kebudayaan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari sehingga budaya bisa dikenal menjadi identitas. Nah, kaitannya dengan Pekan Kebudayaan yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 25 ini sekaligus Malam Anugerah Kebudayaan. Apa sih sebenarnya yang ingin mungkin Pak Kabit dulu kali. Oh, Pak Kabit dulu ya. Yang punya kegiatan kan beliau. Ya, Pak Kabit. Gimana Pak Kabit? Baik, terima kasih. Pekan Kebudayaan itu adalah program kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini di bidang kebudayaan. Di situ kami ingin mencoba dari yang lain bahwa Pekan Kebudayaan itu anekdotnya pernah mereka masyarakat tahunya bahwa ada Pekan Kebudayaan itu adalah acara hura-hura, gembar-gembor, kemudian panggung, pentas seni apa segala macam dan sebagainya. Tetapi di sini kami mulai dengan kebudayaan adalah dengan workshop perfilman. Nah, film pendek itu kemarin mungkin 2 hari lagi akan ada penayangannya dari teman-teman, dari adik-adik kita SMP. Kami menekankan anak-anak SMP. Dari mereka itu bekerja sama dengan tim dari ISPI untuk bagaimana membuat film-film pendek, video-video pendek untuk bisa disajikan nelayan. Itu temanya apa ini? Boleh tahu? Maksudnya secara umum berkaitan dengan budaya atau seperti apa? Tentu saja temanya adalah berkaitan dengan budaya dan berbahasa Kutai. Berbahasa Kutai ya? Berbahasa Kutai. Luar biasa. Nah, dari mereka itu temanya berbeda ya. Kemudian judulnya kami belum bisa tahu karena mereka judulnya adalah dari adik-adik SD yang menampilkan nanti. Kalau durasi berapa? Atau alat yang digunakan bebas atau seperti apa? Durasi kalau tidak salah 10 menit ya. Satu lagi, anugerah kebudayaan. Apa sih yang mau dianugerahkan di situ apa? Tentang apa? Tentu saja kepada anugerah kebudayaan itu akan diserahkan kepada seniman-seniman kita, budayaan-budayaan kita yang ada di Kutai Kartanegara. Suatu semacam penghargaan dari kami untuk mereka bahwa hasil kerja mereka, dedikasi mereka terhadap budaya dan seni itu akan kami beri penghargaan. Tentunya berdasarkan karya dan seleksi khusus, tentunya ada timnya ya Pak ya? Kalau seleksi khusus tidak, tapi yang jelas dari tim itu ada kriteria khusus yang akan dipincarkan. Baik, luar biasa. Artinya hari-hari itu adalah hari penting buat sejarah di Oda Hitam nih, seperti itu ya? Tentu saja, kemudian kalau berbicara dengan anugerah kebudayaan, banyak budaya-budayaan kita yang sampai sekarang tidak ada dokumentasi, tercatat, terdokumentasi dengan baik, sehingga untuk menjangkau mereka, untuk memberikan penghargaan mereka tidak bisa. Salah satu contohnya adalah budaya seniman Congkil. Nah itu Ayahanda Norbek. Nah sekarang kita tidak dokumentasi kegiatan beliau itu apa saja. Padahal kita tahu bahwa beliau itu aktivitasnya lagi muda, lagi bisa berkarya, karyanya luar biasa sekali. Jadi harus diberikan apresiasi. Jadi tapi ada kriteria khusus yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Ini ke Pak Irwan nih. Iya. Sepenting apa sih Pekan Kebudayaan dan anugerah kebudayaan itu? Pandangan dari literasi seperti apa? Ya, tentu akan berkaitan dengan literasi gitu ya kan. Kita ingin ya masyarakat itu kan teredukasi dengan baik tentang budayanya sendiri, budaya Sorang gitu kan, budaya Etam, budaya Kutai. Karena kita mensinyalir kan memang ada orang yang memang tidak cukup mengenal budayanya sendiri gitu. Berarti kan perlu dikenalkan. Nah, ini momentumnya kan di Pekan Kebudayaan daerah ini yang akan dilaksanakan 1 minggu ya, tanggal 20 sampai 25. Tanggal 20 sampai 25 Oktober. Dan itu akan dilaksanakan di seputar ini, kawasan budaya ini. Oh, di kawasan budaya? Ya, di Gedung ISBI, di Planetarium, kemudian di Taman Tanjung. Ada beberapa kegiatan yang kita siapkan untuk mendukung acara itu. Intinya adalah
Etam ingin mengedukasi. Etam ingin membangkitkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Ini loh kami orang Kutai gitu kan. Dan itu kan berarti tentang membangun karakternya gitu. Iya. Dan itulah literasi sesungguhnya gitu kan. Jadi memang pekan kebudayaan daerah ini dibuat sedikit beda. Ya, intinya pekan kebudayaan bukan cuma sekedar tampilan, hiburan, Seremonial lah. Tidak. Dia lebih kepada edukasi sebenarnya gitu. Karena memang diperlukan tadi kan untuk memberikan referensi tentu pertama, yang kedua untuk pelestarian, menjaga jangan sampai punah. Yang ketiga berikutnya adalah untuk dikembangkan. Dengan cara seperti itulah nanti kita berharap budaya Kutai itu akan terus tumbuh dan berkembang, dan itulah esensi dari yang disebut dengan pemajuan kebudayaan itu sendiri. Budaya itu harus dimajukan, ya kan? Ya betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Kabid nih. Pak Kabid, pekan kebudayaan daerah. Maaf nih, mungkin ada sedikit perubahan konsep. Apa sebenarnya yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan ini, bertujuan apa sih? Apa yang goalnya apa sebenarnya? Kalau berbeda konsep tidak hanya mempertajam saja. Fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah pelestarian dan pembinaan, dan kemudian pendidikan. Di sini kami ingin menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa pekan pendidikan, bahwa pekan kebudayaan itu kita laksanakan dengan agak berbeda sedikit daripada biasa-biasanya. Salah satunya kita ingin mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali bahwa puncak dari pekan kebudayaan itu salah satunya adalah ziarah makam. Ziarah makam itu ada ya? Ziarah makam itu kita mengingatkan kembali bahwa di Kutai Kartanegara ini pernah ada Sultan yang ke-19 ya Pak, kalau nggak salah. Ya. Yang 19 itu Sultan Salehuddin II, yang kemungkinan ada makam beliau ada tepat di belakang kan SB, yang kita akan melakukan ziarah. Itu bukan kita mendewakan beliau atau tidak, untuk mengingatkan kembali bahwa keberadaan beliau itu di Kutai Kartanegara adalah satu ikon kebudayaan kita yang kuat sama sekali. Ya baik, jadi dalam kegiatan itu nantinya juga lebih dalam atau memperdalam konsep-konsep sebelumnya sehingga lebih berkarakter seperti itu. Baik, ini karena waktu nih, sebenarnya Pak Irwan mau nambahkan? Iya, mungkin yang terakhir ya. Ya boleh, silakan. Yang pertama ya, mungkin sebagian dari kita mungkin lupa bahwa di bulan Oktober ini ada yang namanya Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan. Lupa kan? Lupa. Tanggal berapa? Mungkin belum tahu. Tanggal berapa nih Pak Irwan? Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menetapkan Hari Budaya, yaitu pada tanggal 24 Oktober. Berarti setiap tanggal 24 Oktober adalah momentum. Iya. Nah, makanya kemudian kita menyiapkan rangkaian Pekan Kebudayaan itu sendiri di bulan Oktober. Iya. Supaya nyambung dengan momentum Hari Budaya. Berarti itu bagian dari literasi juga kan gitu. Ya. Nah, yang kedua, mohon izin, mohon waktunya. Ini berkaitan dengan salah satu dari rangkaiannya Pekan Kebudayaan Daerah tadi ya. Ada yang namanya kegiatan Anugerah Kebudayaan. Nah, Anugerah Kebudayaan ini untuk ini pertama kali nih kita lakukan tahun ini. Ya. Dulu belum pernah. Ya. Spiritnya jelas kan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi kan, untuk mengapresiasi, gitu kan, menghargai keberadaan orang-orang yang punya jasa besar terhadap kebudayaan kita di Kutai Kartanegara. Yeah. Nah, ada 5 kategori. Ada kategorinya tuh ya? Ada. Yang pertama kategorinya adalah maestro seni. Wah, saya nggak masuk Pak. Itu ada kriterianya lagi, ada syarat-syaratnya kan. Yeah. Panjang lah kalau mau ceritanya. Yeah. Yang kedua maestro tradisi. Harus tradisi ya? Yeah. Dan maestro ya. Maestro ya? Bukan pelaku semata ya, maestro. Ada syarat tertentu untuk bisa disebut sebagai seorang maestro. Yang ketiga, pelestari. Pelestari ya, artinya dia sebagai pelaku juga. Dia punya andil terhadap pelestarian salah satu ya cabang budaya. Yang berikutnya adalah pembaru. 4 ya berarti ya? 4, satu. Nah, satunya adalah
Ini kalau yang 4 ini berlaku untuk perorangan. Nah, yang kelima ini untuk kelompok. Maksudnya kelompok apa? Ya, kelompok ini kan pelaku itu kan kadang dia perorangan ada. Oh, Kayak perorangan. 4 tadi kan. Iya. Tapi ada pelaku yang memang dia muncul secara kelompok. Iya. Misalnya kelompok tari, misalnya Oh iya iya. kelompok apa gitu kan. Musik Ya, tradisi. sejak awal memang eksistensinya secara kelompok, bukan individu. Iya. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mekanisme pemilihannya itu kan memang ada tim penilai nanti ya. Nah, masyarakat boleh mengusulkan, Jadi memang terbuka ya. terbuka, Boleh- transparan. transparan ya. Artinya misalnya ada kawan-kawan di sini yang ngerasa, iya yuk tegaknya kawanku cocok nih gitu kan. Sampaikan saja usulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, medianya lewat mana? Bisa dicek di media sosial kita di Kebudayaan Kukar di Instagramnya. Di situ nanti ada informasi yang berkait dengan itu. Jadi salah satu ya selain dari tim tadi memang ada usulan dari masyarakat dan itu juga akan menjadi dasar juga dari tim penilai karena memang ada usulannya dari masyarakat gitu. Nah kayak Mas Ardi misalnya kan mau menjagokan siapa gitu kan ya. Ya, saya jagoan kan ya. Ya kan? Udah kirim aja gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih. Karena waktu nih ada adik-adik kita yang mau nampil juga. Closing statementnya dari Pak Kabid nih untuk malam hari ini. Mantap. Mantap ya. Oke, terima kasih. Pak Irwan, closing statement. Ya, lebih tentang tema PKD itu ya. Semangat gitu kan. Memajukan apa tadi? Majukan kebudayaan. Lupa malah aku ya bikin lupa. Majukan budaya apa sih tadi? Ya ujungnya itu. Nah, majukan budaya daerah intinya ya. Kemudian kukuhkan identitas bangsa. Itu penting sekarang. Literasi budaya dan kewarganegaraan harus kita angkat di permukaan. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Dan akhirnya terima kasih kepada Pak Kabid, Pak Puji Utomo, kemudian Pak Irwan. Malam hari ini telah berbagi informasi, berbagi wawasan dan ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan juga buat sahabat-sahabat kita. Ya, closing statement dari saya bahwa siapa yang tidak mengenal budayanya, maka dia tidak akan pernah tahu siapa dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.